Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas manga Jujutsu Kaisen kembali pada chapter 146. Oke, langsung saja. Pertama, pada chapter sebelumnya kita mendapatkan beberapa informasi baru dan penting. Dari mulai nama asli Geto palsu, Kenjaku, lalu rencana Kenjaku yang berniat mengevolusikan semua manusia dengan menggabungkannya dengan Master Tengen, lalu informasi-informasi mengenai Master Tengen itu sendiri, yang mana saat ini dirinya telah berevolusi dan rentan terhadap teknik kutukan milik tubuh Geto yang dikendalikan oleh Kenjaku, hingga cara untuk melepas segel Prison Realm milik Gojo. Berhubung dua kunci untuk membuka Prison Realm sudah dihancurkan oleh Gojo sendiri, jadi chapter ini pun ditutup dengan diungkapnya seorang penyihir dari 1000 tahun lalu, sekaligus merupakan kunci terakhir untuk kebebasan Gojo Satoru. Karena kemampuan dukun satu ini adalah meniadakan kemampuan terkutuk orang lain, yaitu The Angel Kurusuhana. Dan ya, pada chapter terbaru sendiri, chapter 146 memiliki judul About the Cooling Game. Secara chapter ini sendiri memang didominasi tentang informasi mengenai sistem Battle Royale mematikan ini. Oke, jadi melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, setelah diungkapnya eksistensi Kurusuhana, chapter ini pun dibuka dengan membahas Kurusuhana. Jadi karena Tengen memiliki bagian belakang Prison Realm, mereka bisa membebaskan Gojo lewat sana. Namun karena untuk membukanya secara manual tetap harus lewat bagian depan, jadi untuk membebaskan Gojo lewat belakang ini harus secara paksa. Berhubung dua kunci yang ada pun sudah hancur, Yuji dan kawan-kawan hanya tinggal memiliki satu harapan lagi, yaitu Kurusuhana. Jadi di sini Tengen pun mengatakan kalau Kurusuhana berada di koloni bagian utara Tokyo. Dan yap, tentu dari perkataan tersebut kita tahu kalau tidak hanya terdapat satu koloni saja. Jadi ternyata di seluruh Jepang ini terdapat 10 koloni atau 10 penghalang. Lebih simpelnya lagi, ada 10 arena Battle Royale ini. Dan 10 koloni tersebut terhubung satu sama lain hingga melewati dan menutupi seluruh Jepang. Dan yap, artinya 10 koloni atau 10 arena Battle Royale tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah titik penghubung dengan titik lainnya untuk menutupi seluruh Jepang yang berfungsi sebagai sebuah penghalang sekaligus area super besar yang dipersiapkan untuk merubah semua manusia yang ada di dalam area tersebut menjadi satu dengan Tengen dan berevolusi. Lalu yang menarik di sini, Yuki Tsukumo berkata kalau Hokkaido tidak termasuk ke dalam area. Dan Tengen pun juga berkata kalau Hokkaido adalah tanah keramat. Jadi sebenarnya ada apa di Hokkaido dalam dunia Jujutsu Kaisen ini? Berhubung Yuki juga menyebut kalau barrier yang ada di Hokkaido ini dibuat oleh organisasi Jujutsu, jadi apakah Hokkaido ini merupakan tempat tinggal dari para petinggi Jujutsu di Jepang? Atau akan lebih menarik jika Hokkaido merupakan tempat salah satu dari 3 roh pendendam agung bersemayam? Ya, itu hanya opini gue belaka, bagaimana menurut kalian? Tapi terlepas dari itu, seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya, karena Cooling Game atau Battle Royale ini hanyalah sebatas ritual untuk bersatu dengan Tengen, dan pada chapter ini kita juga semakin diperjelas kalau arena atau koloni-koloni yang tersebar di seluruh Jepang ini tidak lebih dari sebuah titik-titik yang saling terhubung untuk menciptakan area luas yang menutupi seluruh Jepang dan membuat semua yang ada di dalamnya bersatu dengan Tengen dan berevolusi. Pertanyaannya, kapan si Kenjaku ini akan memulai ritualnya? Menurut Tengen, ritualnya tergantung dari Cooling Game itu sendiri, tapi hal tersebut juga seharusnya akan selesai dalam waktu 2 bulan saja. Dan terkait dengan hal itu, kembali ke peraturan pertama, seorang player yang telah membangkitkan kemampuan mereka harus mendeklarasikan keikutsertaannya pada Cooling Games di koloni yang mereka pilih dalam 19 hari sejak mereka bangkit. Dan timeline saat ini sendiri merupakan 9 hari setelah para player terbangun dan membangkitkan kemampuan mereka, yang artinya tersisa 10 hari lagi hingga Battle Royale ini benar-benar dimulai. Dan lalu berikutnya, terkait aturan kedua, seorang player yang melanggar aturan pertama atau tidak mendeklarasikan dirinya dalam 19 hari, teknik kutukan mereka akan dihilangkan. Tapi menurut Tengen, orang tersebut juga akan mati. Lalu ketiga, jika seorang non-player masuk ke dalam barrier, mereka akan menjadi seorang player dan harus mendeklarasikan dirinya juga mengikuti aturannya. Di sini Tengen pun mengatakan, untuk orang-orang yang dari awal ada dalam koloni, mereka memiliki satu kesempatan untuk keluar dari barrier. Namun Tengen pun juga berkata, kalau poin sebenarnya adalah penghalang atau koloni ini memiliki kondisinya sendiri. Untuk orang yang masuk ke dalam koloni tak akan bisa keluar lagi, dengan syarat orang tersebut harus masuk ke dalam koloni dengan sendirinya. Ya, jadi intinya untuk setiap orang yang masuk ke dalam koloni, maka tak ada jalan keluar selain menyelesaikan permainan tersebut dengan cara membunuh semua yang ada di dalamnya. Jadi meskipun player yang dari awal dalam koloni bisa keluar pun, ujung-ujungnya mereka harus masuk kembali karena aturan pertama. Lalu untuk peraturan keempat,
seorang player akan mendapatkan poin jika membunuh player lain. Dan kelima, Game Master akan memberikan poin pada player yang sukses membunuh player lain, 1 poin untuk orang biasa dan 5 poin untuk sesama penyihir. Tapi yang jadi fokus utama di sini adalah si Game Master. Siapa sebenarnya GM dari Battle Royale ini? Jadi menurut Tengen, setiap player akan didampingi oleh sebuah Shikigami yang disebut sebagai Kogane. Namun sayangnya Kogane tersebut bukanlah GM permainan ini. Bahkan Tengen pun menyarankan untuk menganggap kalau GM dari Battle Royale ini adalah The Cooling Game itu sendiri. Dan ya, untuk peraturan nomor 6-8 seperti yang kalian lihat pada gambar, walaupun pada peraturan ke-6 seorang player memiliki hak untuk menambah aturan baru, tapi pada akhirnya penilaian tersebut tetap kembali pada GM karena seorang player tak dapat mengajukan peraturan yang mengganggu jalannya permainan. Dan terakhir, terkait dengan peraturan nomor 8, berhubung Yuji dan kawan-kawan akan memasuki Battle Royale, mau tidak mau mereka harus membunuh seseorang untuk memenuhi aturan nomor 8. Lalu selanjutnya, adegan pun berpindah. Di sini masing-masing dari mereka akan mulai bergerak, dan tak diduga, di sini Maki berkata kalau ia akan pergi mengambil semua alat kutukan yang ada di gudang klan Zenin. Karena Megumi telah menjadi pemimpin klan Zenin, maka dari itu Maki dapat melakukan hal tersebut. Dan yap, ternyata tak diduga saat ini Megumi telah menjadi pemimpin klan. Tapi di sisi lain, Naoya Zenin apa kabar? Secara dia merupakan orang yang benar-benar menginginkan posisi tersebut. Apakah Naoya akan terima-terima saja dengan hal tersebut? Atau mungkin lewat ancaman Yuta Okkotsu, Naoya menjadi penurut? Atau Megumi memang belum secara resmi diangkat menjadi pemimpin klan? Ya, saat ini memang masih belum diketahui dan cukup menarik untuk menunggu sebenarnya apa yang telah terjadi dalam klan Zenin ini. Tapi tidak hanya itu, di sini Maki juga sempat menyenggol nama Kumiya Zuzo. Siapa dia? Buat yang lupa, dia merupakan seorang pengguna kutukan yang membantu penyerangan Hanami pada saat event pertukaran pelajar dahulu, yang pada akhirnya Zuzo berhasil dibereskan oleh Gojo. Tapi apa hubungannya dengan Maki? Ya, sayangnya saat ini memang belum diketahui dan masih misterius. Atau mungkin Maki berencana menggali informasi dari Juzo. Lalu tidak hanya itu, terkait dengan peraturan nomor 2, di sini setiap orang yang melanggar aturan nomor 1, teknik mereka akan dicabut dan mereka akan mati. Tapi menurut Shoko Iairi, hal tersebut bukanlah binding foes, melainkan suatu hal yang akan menyerang otak dan membunuh mereka. Tapi hal tersebut tidak berlaku untuk Maki karena ia tidak memiliki teknik dan energi kutukan. Yang lucu di sini, berhubung aturan nomor 2 ini langsung menyerang otak target, Maki pun juga berencana untuk mencari Panda dan meminta bantuannya. Juga bertanya-tanya apakah Panda memiliki otak, secara dirinya merupakan boneka terkutuk. Berikutnya di sisi lain, Yuta Okkotsu berencana untuk langsung masuk ke dalam Battle Royale ini untuk mengumpulkan informasi lebih awal sebanyak yang ia bisa sebelum Megumi dan yang lainnya juga masuk ke dalam permainan. Tapi di tengah perbincangan, mereka pun menyadari satu hal. Karena komunikasi untuk orang-orang yang masuk ke dalam koloni akan terputus dengan dunia luar, Yuta dan Yuji pun mengkhawatirkan tentang Sukuna yang mungkin saja akan keluar dan membahayakan orang-orang, khususnya Megumi. Tapi di tengah situasi tersebut, Megumi pun menyuruh Okkotsu untuk membunuh Yuji setelah Sukuna membunuhnya. Yang mana justru Yuji membuat perjanjian dengan Yuta untuk membunuhnya adalah untuk mencegah Sukuna berhubungan atau bahkan membunuh Megumi. Lalu pada adegan berikutnya setelah Yuta dan orang tua Yuji dimunculkan dalam cerita, pada chapter ini kita pun mendapatkan petunjuk tentang sang murid kelas 3 Jujutsu Tokyo yang masih misterius, Hakari Kinji. Di sini Maki meminta Yuji dan kawan-kawan untuk mencari Hakari dan meminta bantuan padanya, karena dikatakan saat ini si Hakari ini sedang diskors. Lalu berikutnya Yuji pun bertanya, apakah si Hakari ini kuat? Dengan nada yang membingungkan, Yuta pun menjawab, jika ia sudah beraksi, Hakari akan lebih kuat darinya. Namun tak lama, Maki pun menimpali kalau apa yang dikatakan oleh Yuta adalah bohong. Ya, jadi kita tunggu saja apakah si Hakari ini merupakan orang aneh macam Aoi Todo, atau dia memang seorang dukun super kuat yang memiliki potensi untuk menyaingi Gojo. Secara Gojo sendiri mengatakan kalau Yuta dan Hakari adalah beberapa orang yang dapat menyainginya di masa depan. Dan ya, di akhir Yuji, Yuta, dan Megumi pun berangkat. Dengan terima kasih dari Yuji pada Choso, Choso pun tak kuasa menahan tangisnya untuk kepergian Yuji. Tapi tidak hanya itu, chapter ini pun ditutup dengan diperkenalkannya seorang tokoh baru bernama Takaba Fumihiko, merupakan seorang komedian sekaligus player dalam Cooling Game ini. Dan menariknya, dalam dialog Takaba, ia sempat berkata 7:3, yang mana itu merupakan dialog khas Nanamin untuk teknik kutukannya Ratio. Jadi apakah si Takaba ini memiliki teknik yang sama dengan Nanamin? Ya, hal tersebut akan terjawab di chapter kemudian. Nah, mungkin kurang lebih itulah yang bisa gue jelaskan pada chapter kali ini.
Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.